Beberapa warga Israel di perbatasan Kiryat Shmona mengakui takut dengan serangan dadakan dari Lebanon. Mereka adalah Uri Fazan, Shishi, Pimah, dan Penhamo, warga Kiryat Shmona. Mengutip Tribun News pada 20 Juni melansir AP, kabar itu disampaikan oleh mereka pada Rabu 19 Juni 2024 kemarin. Menurut Fazan, kedatangan rudal-rudal Hizbullah tidak bisa diketahui secara pasti kapan akan jatuh di wilayah tempat tinggalnya. Terbaru saja pada Rabu 19 Juni, Hizbullah juga telah menghujani Kiryat Shmona dengan 15 roket. Pimah menambahkan bahwa berada di Kiryat Shmona sangat menakutkan dan tidak tertahankan. Sementara Hamo menyatakan bahwa kadang dalam satu hari 10 ledakan terjadi, alarm tiba-tiba berbunyi. Menurutnya, hidup di Kiryat Shmona sangatlah menakutkan. Sebatas informasi akhir dan perlu diketahui, Hizbullah tampaknya tidak berniat untuk mengakhiri atau bahkan sekedar mengurangi intensitas serangan terhadap Israel. Konflik Israel versus Hizbullah dilaporkan telah mencapai titik didih. Sayyid Hasan Nasrallah memperkenalkan senjata baru dan menegaskan senjata itu akan terlihat di garis depan medan pertempuran. Mengutip Tribun News pada 20 Juni melansir AP News, kabar itu disampaikan Nasrallah dalam pidatonya pada Rabu 19 Juni 2024 kemarin. Ia menyatakan bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru. Senjata-senjata itu disebut dapat membantu Hizbullah menargetkan posisi yang lebih penting di wilayah Israel jika terjadi perang habis-habisan. Nasrallah menekankan bahwa senjata baru itu akan terlihat di garis depan medan pertempuran melawan Israel. Nasrallah menggarisbawahi bahwa senjata baru mereka diproduksi secara lokal. Ia juga menyarankan agar Hizbullah segera mengirimkan pasukan darat ke wilayah Israel. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengakui bahwa Israel mustahil menghilangkan dan menghancurkan Hamas. Bahkan Hagari menyatakan bahwa berbicara tentang penghancuran Hamas sama seperti melemparkan abu ke mata orang-orang Israel. Mengutip Tribun News pada 20 Juni, kabar itu melansir pernyataan Hagari dalam wawancara dengan channel 13 Israel pada 19 Juni 2024. Hagari menekankan bahwa Hamas adalah sebuah ide dan tidak ada yang dapat menghilangkannya. Bahkan Hagari mengakui bahwa Israel tidak bisa membebaskan para sandera yang ditahan Hamas melalui operasi militer, melainkan Israel harus mencari alternatif lain. Daniel Hagari juga merujuk pada situasi di perbatasan Israel Utara, tempat Hizbullah Lebanon meluncurkan serangan ke posisi militer Israel di perbatasan. Pihaknya menekankan bahwa IDF siap menghadapi skenario apapun dalam melawan Hizbullah. Pihaknya yakin bahwa kampanye militer melawan Lebanon akan berakhir dengan kesepakatan dan Israel berkomitmen untuk memulangkan penduduk utara ke rumah mereka dengan selamat. Siprus terancam dengan sumpah Sayyid Hasan Nasrallah. Ia menyatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah. Itu juga akan mengancam wilayah Siprus, sebuah negara pulau di Laut Mediterania bagian timur Mediterania. Mengutip Tribun News pada 20 Juni melansir Al-Mayadin, kabar itu disampaikan Nasrallah dalam wawancara pada 19 Juni 2024. Nasrallah menyampaikan pesan yang jelas bagi Israel, di mana Hizbullah siap perang habis-habisan, baik di front darat, udara, maupun laut. Bahkan Hizbullah menyatakan bahwa senjata baru mereka sudah siap dan akan terlihat di garis depan medan pertempuran. Nasrallah juga mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman dari rudal dan drone Hizbullah, menekankan bahwa dimanapun titik yang ditargetkan maka akan berakhir hancur dan rata. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjata mereka. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Israel disebut telah mengalami kekalahan signifikan dari sudut pandang strategis. Selain itu, pasukan Israel juga disebut telah gagal mencapai tujuan perang di jalur Gaza.
Mengutip Al-Mayadin pada 20 Juni, kabar itu disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani pada 20 Juni 2024. Ia menyatakan bahwa operasi Banjir Al-Aqsa menunjukkan bahwa Hamas tetap kuat dan aktif meskipun terjadi agresi Israel selama 9 bulan yang menyebabkan Israel gagal mencapai tujuannya. Amani juga menekankan bahwa selain ketabahan perlawanan Palestina di Gaza, kekuatan lain seperti Hizbullah, Yaman, Irak, dan Suriah, serta berbagai kekuatan politik, peradilan, dan hak asasi manusia, gerakan-gerakan di seluruh dunia telah bergabung dalam perjuangan. Sehingga hal itu yang menunjukkan bahwa kekalahan Israel dalam pertempuran yang merupakan hal signifikan dari sudut pandang strategis. Mesir dilaporkan siap mengerahkan pasukan ke jalur Gaza, tapi hanya secara terbatas. Di satu sisi, tentara Mesir dilaporkan mengalami konflik batin saat menyaksikan warga Gaza dibantai pasukan Israel. Mengutip Tribun News pada 20 Juni melansir Al-Arabi Al-Jadid, kabar itu mengutip seorang narasumber Mesir pada Rabu 19 Juni 2024. Mesir dilaporkan mengumumkan kesediaannya untuk mengerahkan pasukannya di jalur Gaza dengan jangka waktu terbatas. Tujuannya mengamankan penyeberangan Rafah di sisi Palestina, serta penyeberangan lainnya antara jalur Gaza dan Israel dan beberapa titik di sepanjang pantai Gaza. Walaupun begitu, pasukan Mesir tidak akan ditempatkan di dalam kota dan daerah pemukiman di jalur Gaza. Diketahui pengerahan tentara Mesir ini akan mencakup fase transisi antara penarikan penuh pasukan Israel dan pembentukan pemerintahan Palestina di jalur Gaza. Namun di satu sisi, rencana pengerahan tentara Mesir ke Gaza sepertinya sejalan dengan keinginan pasukan Kairo untuk membantu Gaza. Tentara Mesir mengalami konflik batin saat menyaksikan warga Gaza dibantai tentara Israel. Mereka merasa seperti pengkhianatan terhadap Palestina yang telah dilakukan Mesir. Namun mengingat Mesir adalah negara yang banyak berhutang budi, sulit bagi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk mengambil sikap menentang Israel dan pendukung utamanya Amerika Serikat. Partai Shash, partai sayap kanan Israel, memberi kutukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 20 Juni melansir Anadolu Agency, kabar itu disampaikan oleh Partai Shash pada Rabu 19 Juni seusai Netanyahu menarik RUU Rabi sehari sebelumnya pada Selasa 18 Juni. Diketahui Netanyahu menarik RUU Rabi dari agenda sebelum pembahasan pertamanya di Knesset dengan alasan kurangnya dukungan mayoritas. Setelah itu para pejabat Shash melancarkan serangan keras terhadap Partai Likud yang dipimpin Netanyahu. Shash mendesak pengesahan RUU tersebut yang mengalihkan wewenang penunjukan Rabi kota dari otoritas lokal ke Kementerian Agama yang dipimpin oleh Menteri Shash Moshe Gavni. Namun anggota Likud dan partai sayap kanan kekuatan Yahudi yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menentang proyek tersebut. Sehingga Shash menyatakan bahwa runtuhnya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya masalah waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.